Kembali saya Faisal Akbar Sawitra. Di sini saya akan menjelaskan studi kelayakan kasus. Bab 7. Hakikatnya dari analisa kelayakan usaha baru adalah menemukan jawaban mengenai apakah peluang usaha yang berupa produk baru atau jasa dapat dijual, berapa biaya yang dikeluarkan, serta mampukah produk atau jasa tersebut memperoleh laba. Manfaatnya, yang pertama, untuk merintis usaha baru, membuka toko atau membangun pabrik dan lain-lainnya. Yang kedua, untuk membangun usaha yang sudah ada atau untuk menambah posisi pabrik untuk memperluas skala usaha dan lain-lain. Yang ketiga, untuk memiliki jenis usaha atau investasi proyek yang paling menguntungkan. Pihak yang berhubungan bisa dari pemilik usaha. Studi kelayakan sangat penting dilakukan supaya kegiatan bisnis tidak mengalami kegagalan dan dapat memberi keuntungan sepanjang waktu. Yang kedua, pihak investor atau penyandang dana. Studi kelayakan digunakan sebagai bahan pertimbangan layak tidaknya investor dilakukan. Yang ketiga adalah pihak masyarakat dan pemerintah. Studi kelayakannya juga diperlukan terutama sebagai bahan kajian apakah usaha yang didirikan atau dikembangkan bermanfaat bagi masyarakat sekitar atau malah merugikan. Tujuannya ialah untuk menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar pada peluang bisnis yang kurang menguntungkan sehingga dapat menyebabkan kerugian yang besar, dan seperti itu. Yang selanjutnya, proses studi kelayakan kasus. Yang pertama, tahap penemuan ide atau perumusan gagasan. Wirausaha memiliki ide untuk merintis usaha baru atau mengembangkan usaha yang sudah ada. 2. Tahap memformulasikan tujuan, yaitu tahap perumusan visi dan misi bisnis. Yang ketiga, tahap analisa. Tahap pengkajian ide bisnis, apakah ide bisnis akan dapat mencapai tujuan atau tidak. Yang keempat, tahap keputusan, terhadap pengambilan keputusan segala sesuatunya. Aspek analisa manajemen. Yang pertama, kepemilikan. Yang kedua, organisasi. Yang keempat, timbangan manajemen. Yang kelima, karyawan harus sesuai dengan jumlah, kualifikasi, dan kualitas yang diperlukan. Analisa aspek pemasaran dan analisa peluang pasar. Yang pertama, kebutuhan dan kegiatan konsumen. Yang kedua, segmentasi pasar. Selanjutnya, target, nilai tambah, masa hidup produk, struktur pasar, dan yang terakhir, persaingan dan strategi persaingan. Sekian yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.